Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan analisa sensori terkait uji perbandingan jamak atau istilahnya multiple comparison test. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara satu atau lebih contoh dengan contoh baku atau kontrol, dan untuk memperkirakan besarnya perbedaan yang ada. Jadi di sini maksudnya bahwa kita mempunyai beberapa perlakuan yang mana perlakuan ini kita bandingkan dengan kontrol. Nah, misalnya di sini ini ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu panelis atau konsumer itu disajikan satu bahan baku atau contoh sampel, yaitu sebagai kontrol. Nah, kemudian panelis itu diberikan nilai dengan menggunakan skala yang menunjukkan tingkat perbedaan dengan contoh baku. Jadi panelis diberikan sampel kontrol, kemudian perlakuan yang nanti kita ujikan, suruh membandingkan yang kontrol dengan perlakuan. Nah, di sini multiple comparison test ini skala yang diterapkan dimulai dari tidak ada perbedaan. Jadi skalanya dari tidak ada perbedaan sampai amat sangat perbedaan. Yang mana multiple comparison test ini diuji menggunakan ANOVA atau analysis of variance, menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, ini adalah skala penilaian. Salah satunya adalah nilai 1 ini amat sangat lebih baik dari sampel R. R ini maksudnya kontrol. Kemudian yang kedua adalah sangat lebih baik dari sampel atau 2. Yang ketiga lebih baik dari sampel R. Ketiga agak lebih baik dari sampel. Dan seterusnya sampai ke amat sangat lebih buruk dari sampel. Jadi ini skala ini diisi khusus, bukan yang dikontrol tetapi diisi khusus untuk perlakuan yang kita ujikan. Jadi perlakuan aja yang kita ujikan dibandingkan sama kontrol. Jadi list-list inilah yang harus diisi sehingga kontrolnya tidak kita nilai. Ini ada beberapa contoh pengaruh pemberian protein ke dalam yogurt dengan analisa SPSS. Jadi di sini ada 5 perlakuan, yang mana perlakuan yogurt yang mana kita tambahkan protein 1-5%. Sedangkan kontrolnya ini tidak saya tulis di sini, kontrolnya adalah 0, yang mana yang dinilai itu adalah perlakuan saja tanpa melihat dari kontrol. Jadi kontrol hanya sebagai pembanding saja. Nah, kita menganalisanya pakai analisa SPSS. Bagaimana tekniknya? Kita akan berlanjut atau membuka aplikasi SPSS. Data yang sudah kita ujikan di panelis ini saya masukkan di Excel dengan seperti ini. Kita masukkan, ini adalah jumlah totalnya, ini jumlah total. Nah, inilah yang harus kita input di SPSS dengan jalan kita mengcopy paste saja tanpa harus mentabulasi. Yang pertama kita buka dulu di SPSS, kita buka dulu. Nah, di worksheetnya SPSS yang blank ini kita klik di variable view. Nah, di variable view ini kita ketik perlakuan, kemudian kita enter, kemudian adalah panelis seperti ini. Nah, ini yang kita uji ini adalah misalnya aroma atau yang lebih baik, karena memang kita nyari yang lebih baik, atau istilahnya mungkin rasa. Saya mungkin rasa di sini baik buruknya ini penilaian. Jadi ini mungkin saya sampelnya saya kasih baik nilai atau penilaian. Saya tulis di sini adalah penilaian. Nah, kemudian kita klik di data view, kemudian kita masukkan di sini. Ini kita copy aja.
ini panelisnya ada 15, kita copy 15, kemudian kita paste, klik kanan. Kemudian ini perlakuan pertama, kita copy dulu perlakuan pertama, ini semua perlakuan pertama. Kemudian kita masukkan penilaiannya, kita blok, kita copy ke sini, copy, kemudian kita paste ke sini, klik kanan, paste. Kemudian ini kita copy untuk yang perlakuan yang kedua, ini untuk perlakuan yang kedua kita copy ke sini, perlakuan kedua. Kemudian ini kita ambil di Excel data perlakuan kedua. Oke, ini kita copy paste. Kemudian ini juga sama, kita copy lagi. Untuk perlakuan ketiga. Oke, kita copy di Excel, kita ambil. Oke, dua kali lagi untuk perlakuan 4. Oke. Copy lagi perlakuan yang kelima. Ini copy ke perlakuan paste sampai selesai. Oke, paste. Nah, selesai. Kemudian kita ganti di perlakuan ini. Ini yang pertama, ini adalah 1%. Kasih keterangan. Dan yang kedua adalah 2%. Ketiga adalah 3%. Oke. Persen. Yang kelima 5%. 5%. Kita oke. Ini kita buat 0, desimalnya 0. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menganalisa uji ini? Kita menganalisanya menggunakan rancangan acak kelompok, yaitu ANOVA. Kemudian caranya adalah dengan menganalisa click analyze, kemudian compare ke general linear model. Kemudian kita klik univariate. Oke, saya ulang. Analyze, general linear model, univariate. Kemudian kita pindahkan penilaian ini ke dependent. Nah, ini adalah fig faktornya. Jadi semua fig faktor kita masukkan, yaitu panelis. Habis ini kita mengklik model kita masukkan, kemudian Baltrum atau custom. Kalau misalnya versi lama custom, kita klik Baltrum atau custom. Ini kita pindah ke main effect, kita pindahkan semuanya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita setelah selesai baru kita OK. Nah, ini ada ini hasil dari analisa ANOVA. Ini ANOVA. Yang mana ANOVA di sini ternyata panelis ini sangat nyata
bisa membedakan kontrol dengan setiap perlakuan. Jadi setiap panelis itu bisa membedakan setiap perlakuan dengan kontrol. Ya. Nah, kemudian ini kita uji lanjut. Misalnya kita memakai Duncan, kita klik di sini karena ini signifikan saat nyata. Maka kita uji Duncan. Kita kembali lagi ke sini. Kita klik post hoc. Ya, kita klik lagi di sini post hoc. Kemudian perlakuannya kita geser, panelisnya tidak. Kita masukkan perlakuan, kita geser. Kemudian kita klik Duncan. Kemudian kita klik continue. Ini sudah selesai. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ternyata di sini ini rata-ratanya 7. Jadi 7. Jadi lebih buruk dari sampel. Ternyata perlakuan 5 ini lebih buruk, nyata lebih buruk dibandingkan dengan kontrol atau dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan yang paling baik kalau dari sini bisa kita lihat di sini, yang lebih baik itu adalah di perlakuan yang ke 1. Jadi di 1 ini ternyata penambahan 1%. Jadi ini kita copy dulu. Kalau misalnya kita taruh di Word, cara menjelaskannya. Oke, kita masih loading. Kita copy di sini, kita copy yang ini. Kita Ctrl V. Nah, dari hasil ANOVA didapatkan ada pengaruh yang sangat nyata terhadap perbedaan tiap sampel, tiap sampel. Panelis mampu membedakan sampel dengan baik sebesar 99%. Jadi panelis ini mampu membedakan sekitar 99% perbedaannya itu bisa membedakan. Nah, di sini ini pengesahan nyata, berarti ini adalah P kurang dari 0,01 dari 0,01. Nah, terhadap perbedaan tiap sampel. Kenapa kok ini sangat nyata? Di sini dapat dilihat bahwa pelakuannya ini 0,0. Jadi kalau di statistik itu bahwa jika P-nya atau kalau di P atau SIG, kalau di sini atau SIG-nya kurang dari 0,05, maka ini nyata biasa. Kalau seandainya P-nya atau SIG-nya kurang dari 0,01, itu ini sangat nyata. Sedangkan P atau SIG lebih besar dari 0,05, ini tidak nyata. Nah, kemudian diuji lanjut, kita harus membahas uji lanjutnya juga di sini. Dari uji lanjut ini dapat kita lihat dari uji lanjut di atas, dari uji lanjut di
atas. Panelis mampu membedakan setiap perlakuan sebesar 0,05 dalam kurung 5%. Ini dapatnya 5% dari mana? Dari sini, dari alfa ini 0,05%. Nah, sampel dengan penambahan 5% protein, 1% ya, 1% protein, 1% protein. Kita lihat di tabel sini, 1% protein amat sangat lebih baik dari lebih baik dari perlakuan 5% dan dalam hal ini perbandingannya sangat nyata. Akan tetapi perbandingan perlakuan dan penilaian 2-4% tidak nyata. Jadi dari uji lanjut di atas, panelis mampu membedakan setiap perlakuan sebesar 0,05% sampel dengan penambahan 1%. Ini maksudnya panelis itu bisa membedakan sekitar dengan probabilitasnya 5%. Jadi panelis setiap pelakuan gini aja biar nggak bingung. Sampel dengan penambahan 1% protein yang ini amat sangat lebih baik dari perlakuan 5%. Dalam hal ini adalah perbandingannya sangat nyata. Akan tetapi perbandingan perlakuan dan penilaian sampel 2-4% tidak nyata. Nah, kesimpulannya di sini bahwa perlakuan 1% sangat ini kita lihat di sini amat sangat lebih baik, 1% itu di sini 3, berarti yang ini ya lebih baik dari sampel, lebih baik dari kontrol dan perlakuan 5%. Oke, dari situ saja tutorial kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.